Dipuan Maduri hingga Jangan lupa dikunci ya, di sini kuncinya. Hah? Ya? Oh, aqua. Oh, kasih aja. Satu langsung saya. Pertama saya sendiri, yang selanjutnya Pak Suyun, dari Suki Angin Jauhi, Gita Krasna Ramdhani, Bapak Sawoyo Kartoyono, Ibu Sri Das Abdi. Menara Kembar Petronas. Nah, kalau Bapak Ibu tidak berfoto di Menara Kembar berarti tidak sah layak perjalanannya di kota ini. Nah, jadi kita ambil dulu fotonya, penuhi HP-nya dahulu, barulah kita akan berangkat lagi. Jadi selesai daripada Menara Kembar itu kita akan keluar daripada kota Kuala Lumpur menuju ke satu tempat bernama Putrajaya. Nah, Putrajaya itu adalah pusat pemerintahnya Malaysia ya Bapak Ibu. Pusat pemerintahnya Malaysia. Kita akan mengambil foto dulu di situ karena di situ ada sebuah masjid yang terkenal, namanya adalah Masjid Putra. Masjid Putra itu salah satu gedung yang pertama dibangunkan di daerah Putrajaya itu ya, di pusat pemerintahan itu. Jadi selesai daripada kita udah selesai foto-foto yang ada di kota Kuala Lumpur, karena di sini juga lah kita mendapat kemerdekaan kita. Nah, jadi kemerdekaannya tempat ini adalah 31 Agustus 1957 ya. Lebih lewat dikit lah daripada Indonesia ya, 17 ya, 17. Nah, 6 tahun lah bedanya ya. Kita 1957. Jadi kita dapat kemerdekaan kita adalah di Dataran Merdeka ini. Di depan di Dataran Merdeka ini ada sebuah lapangan yang besar. Kalau lebih besar lah berbanding daripada sekarang. Karena kalau dahulu itu Dataran Merdeka ini lapangannya itu untuk orang-orang Inggris bermain olahraganya. Salah satu olahraga yang mereka main adalah rugby dan juga kriket ya, yang bolanya dilempar kemudian dipukul itu ya. Jadi dulu mereka main di Abdul Somad itu ya Bu ya. Sultan ya. Abdul Somad itu merupakan Sultan Selangor dahulu, Provinsi Selangor lah ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat gedungnya sama lah seperti apa yang ada di London sana. Jadi kalau lihat di depan juga akan ada sebuah menara jam yang tidak begitu tinggi. Nah, ini adalah replikanya, namanya adalah replika Big Ben. Big Ben itu menara jam yang tinggi yang ada di London.
Jadi kita ada replikanya. Karena selesai daripada penjajahan Inggeris itu mereka bagi kita sebagai kado lah ya, hadiah sebelum mereka pulang ke tempat mereka sendiri ya. Jadi makanya kita ada menara jam di depan kita. Dan juga kalau Bapak Ibu lihat di kiri kita ini ada sebuah lapangan ini. Di sinilah kita mendapat kemerdekaan kita. Jadi di dataran mereka ini bukan hanya ada pusat pentadbiran, lapangan, tapi di depan sana itu kalau lihat yang gedung hitam putih itu juga dinamakan sebagai Kelab Diraja Selangor. Nah, jadi gedung itu mereka kalau dahulu buatnya untuk orang-orang yang berpangkat tinggi sajalah bisa masuk ke dalam. Untuk ngopi, ngeteh semuanya adalah di gedung hitam putih itu. Nah, jadi dataran merdeka juga lengkaplah tempatnya ini. Ada juga perpustakaan, library itu, dan juga untuk orang-orang Inggeris dahulu, orang-orang Kristian juga akan di depan itu ada gerejanya juga. Jadi semuanya ini sudah dijadikan sebagai tempat produk tourism sahaja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memandangkan kita udah sampai di dataran merdeka, kita akan turun dahulu. Kita akan ambil foto grup sama 2 bis yang ada di depan kita tadi. Nanti Bapak Ibu bisa foto bebas, barulah kita berangkat lagi. Jamek, Masjid Jamek. Jadi kalau Bapak Ibu lihat bisa kelihatan masjidnya itu dia mengambil ciri-ciri arkiteknya seperti di Turki. Dia punya konsep itu seperti di Turki lah. Tapi kalau dahulunya 2005, 2004 mereka itu kalau solat Jumatnya akan ada dua bahasa, yaitu bahasa India dan juga bahasa Inggris. Jadi kalau dahulu karena awalnya itu imam-imamnya semuanya adalah orang India. Orang India. Jadi mereka itu emang komunitinya itu. Jadi awalnya mereka berbicarakan bahasa Tamil lah ya, bahasa India itu. Kemudian mereka harus bahasa Inggris juga karena ramai juga orang Malaysia juga yang nggak ngerti Tamil, bisa lah ngerti juga bahasa Inggrisnya. Kemudian ada satu hari itu juga mereka tukar juga menjadi 3 bahasa. Jadi solat di Masjid Jamek kalau dulunya agak lama sedikit lah. Mungkin orang-orang selesai solatnya 1 jam, di sini bisa ambil 1 jam setengah lah, 1 jam 30 menit karena mereka menyampaikan khutbahnya itu 3 bahasa ya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu adalah Masjid Jamek, dia dekat saja dengan dataran merdeka ya. Bukan, masjid terbesar kita kalau di kota Kuala Lumpur ada di belakang ujung. Namanya adalah Masjid Negara. Masjid Negara kalau mungkin di Indonesia ada Masjid Istiqlal ya. Kita Masjid Negara lah kita panggilnya. Bisa masuk sekalian 17,000 jemaah. Tapi dia punya masjid itu bukan kelihatan moden. Dia memang selesai daripada penjajahan Inggris, Masjid Negara itu dibangunkan. Jadi masjidnya itu bisa masuk 17,000 orang, tapi dia tidak begitu sistematik. Mungkin kalau masjid-masjid yang modern kan dia menyenangkan, memudahkan orang-orang untuk solat, untuk orang muda, untuk orang yang lebih meningkat umurnya. Untuk solat di Masjid Negara itu agak susah sedikit. Kerana dia punya konsep itu konsep lama dan juga banyaklah tangga-tangganya itu. Jadi agak susah sikit tapi bisa masuk sekalian 17,000 jemaah ya. Jadi memang bagus sekali lah. Masjidnya memang bagus, luas. Tapi kadang untuk orang yang pakai kursi roda itu agak susah sedikit lah ya. Harus ada pendampingnya lah kalau pergi ke Masjid Negara itu. Mungkin kalau Bapak Ibu datang lagi bisalah ke Masjid Negara, coba-coba solat di situ. Nyaman juga lah ya karena tempatnya itu begitu luas. Dia tu airnya bu. Okey, baik ya. Tapi tadi saya bilangkan bahwa kita itu dapat kemerdekaannya 31 Agustus 1957. Tapi namanya Malaysia ini dibentuk pada 16 September 1963 ya. Jadi sebelum 1963 tempat ini kita panggil sebagai Tanah Melayu. Tanah Melayu saja. Tanah Melayu itu termasuk juga dengan Temasek. Temasek itu adalah Singapura sekarang ya, Singapura. Jadi selepas Singapura keluar dan juga ada yang di Borneo iaitu Kalimantan sana, Sabah dan Sarawak masuk ke Tanah Melayu, makanya mereka ubahkan nama itu menjadi Malaysia. Jadi bagi saya itu yang dijajah dulu adalah Tanah Melayu, bukanlah Malaysia. Tapi sebenarnya sama sahaja. Just membuat orang bingung sedikit ya. Orang-orang tertanya-tanya itu ya. Kadang pagi-pagi itu ada orang ngantuk. Orang ngantuk, tiba-tiba saya beri satu statement kayak gitu, mereka langsung bangun marah. Jadi kayak gitulah. Sebenarnya yang dijajah itu adalah Tanah Melayu sahajalah ya Bapak Ibu sekalian ya. Okey. Baik ya, jadi sudah tadi saya tanya kepada 2 bis yang di depan. Kalau di Menara Kembar itu mau dari tempat kita mengambil foto mau ke toilet itu lumayan juga jalannya. Karena harus masuk ke dalam mallnya Menara Kembar Petronas.
Takutnya kalau bapak ibu masuk ke mallnya Menara Kembar itu tidak keluar-keluar lagi. Takutnya keluar juga kepalanya udah pusing ya, belanja semuanya. Jadi yang lebih bagus itu kita ambil foto saya dulu lah di depan itu. Kita melihatkanlah Menara Kembar. Petronas itu merupakan Menara Kembar yang tertinggi lah di dunia ya bapak ibu sekalian. Jadi saya beri info ringkas dahulu. Menara Kembar itu mempunyai 88 lantai ya. 88 lantai, 452 meter. 452 meter. Dia merupakan menara kembar yang tertinggi di dunia. Menara kembar yang tertinggi. Tapi kalau menara yang tertinggi tetaplah yang ada di Dubai, yaitu Burj Khalifa ya. Itu emang tinggi banget lah menaranya, itu hampir cucuk-cucuk langitnya itu ya, tusuk-tusuk langitnya. Tapi kalau di sini menara kembar lah yang paling tinggi di dunia. Jadi nanti bapak ibu bisa lah berfoto-foto di menara kembar itu. Selesai itu barulah kita berangkat lagi. Jadi tapi kalau kita berhenti di mana-mana tempat itu, saya harap barang-barang bapak ibu itu dijaga yang benar ya. Lagi-lagi ID cardnya ini dan juga scarf ini ya, apa maknanya ini? Syal. Najib Tun Razak. Jadi dia akan menjadi menara kedua tertinggi di Malaysia. Dia mempunyai 107 lantai ya, 107. Jadi emang tinggi sekali. Di bawah mereka akan buat mall, di atas akan ada perkantoran juga. Mungkin mereka bilang mau masukin apartemen juga ya, apartemen. Mungkin kalau bapak ibu tiba-tiba ada yang mau pindah ke kota Kuala Lumpur, mau beli rumah apartemen, tidak mau salah beli di Tun Razak Exchange ini. Mereka Kok ana ngene iki piye? Ana ngene iki piye? Masjid Pink. Oke. Masjid Pink. Iya, siap-siap foto. Oh,